Ketua DPR RI, Pak Nizon, yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau, karena dunia berputar. Dulu football saya, sekarang wakil ketua DPR RI, ya kan? Dari segi protokol, waduh, aku kalah sama dia. Tapi di partai aku masih. Tanggal 30 Desember 2020, di penghujung tahun ini, tiba-tiba kita mendengar sebuah konferensi pers dari beberapa institusi mewakili pemerintah tentang pelarangan terhadap Front Pembela Islam atau FPI. Bahwa FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tak sepaham dengan Rahayu Saraswati Gerindra soal pembubaran FPI, Fadlizon walk out dari Gerindra atau mengundurkan diri. Jadi enggak mau, ntar dulu. Nah, menurut saya orang seperti Mas Fadlizon nih garis keras. Dalam soal apa, Prof? Dalam soal mendukung Prabowo, karena bagi dia semua kalau yang Tapi Prabowo itu ada kaitan dengan nanti agama, kan? Nanti. Nah, ya misalnya Mas Fadlizon bilang pokoknya pemilu ini curang, terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Nah, itu kan garis keras namanya. Apakah itu salah? Enggak, itu rasional. Iya. Bukan garis keras, itu rasional. Iya, enggak mau Justru kompromi. pernyataan Anda yang mengatakan belum apa-apa tidak bisa dibalik, itu yang tidak kritis. Ini kan karena marah yang luar biasa. Saya tidak tahu itu kontraknya apa kaitannya dengan pilkada DKI. Yang pasti penutupan HTI dan sekarang Front Pembela Islam itu masih terkait erat dengan kekalahan Ahok di dalam proses pilkada DKI. Dan kayaknya atau nampaknya mereka yang sudah terlanjur memberi down payment besar meminta untuk segera dibubarkan. Menyatukan antara loyalitas, dua loyalitas ini. Satu, juga ada semacam kedaulatan dari partai dengan undang-undang yang ada. Di sisi lain adalah kedaulatan rakyat gitu. Karena kita sudah mengklaim sebagai negara demokrasi, bahkan di mana-mana ngomong sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Nah, tetapi kita kan tidak ingin demokrasinya ini disabotase oleh segelintir elit gitu ya. Jadi benar yang dibilang Pak Hari tadi bahwa kita ingin koalisi yang berada di eksekutif. Nah, dalam konteks ini dengan Pak Prabowo tadi, menurut saya itu adalah langkah yang pas, yang tepat. Saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi Menhan gitu. Bahkan saya kira yang pertama saya mengusulkan waktu itu, karena pilihannya saya katakan pada Pak Prabowo ada oposisi atau koalisi. Artinya memang harus ada yang membawa obor gitu ya, yang menyalakan lampu di tengah kegelapan ini. Ketika kita lihat semakin sedikit atau bahkan tidak ada yang menyalakan obor itu menuju ke arah mana. Kita seperti yang ada sekarang ini, kualitas kepemimpinan seperti sekarang ini kan, kalau kita lihat dari 45 sampai sekarang, mungkin ini termasuk yang salah satu yang terburuk gitu ya. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Karena kalau kita lihat undang-undang kita dan prinsip negara kita adalah negara hukum, seharusnya tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Menjamu silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Saya mau lihat juga ada perjanjian dengan BIN, perjanjian apa itu gitu ya. Ya saya berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah. Tak sepaham dengan Rahayu Saraswati Gerindra soal pembubaran FPI,
Fadlizon walk out dari Gerindra atau mengundurkan diri? Fadlizon, Gerindra tak keluarkan putusan dukungan pembubaran FPI kontra dengan Rahayu Saraswati. Politisi Partai Gerindra terbelah dalam menyikapi pembubaran FPI. Fadlizon berbeda pendapat dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dalam hal pembubaran FPI. Sebelumnya, keponakan Prabowo Subianto itu menyebut Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah membubarkan kelompok intoleran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, partainya tidak mengeluarkan keputusan berisi dukungan pembubaran organisasi tersebut. Hal itu ditegaskan Fadlizon melalui akun Twitternya @Fadlizon. Dia juga menyertakan tautan salah satu media online yang mewartakan dirinya berbeda suara dengan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran FPI. Tidak ada putusan Gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan, kata Fadlizon Sabtu 2 Januari 2021. Fadlizon membantah Gerindra keluarkan putusan pembubaran ormas intoleran. Fadlizon menegaskan Indonesia sebagai negara hukum harus tetap menjunjung tinggi konstitusi dan juga undang-undang. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang, katanya. Walaupun Partai Gerindra telah bergabung di koalisi Joko Widodo, namun pernyataan Fadlizon tetap kontraproduktif. Fadlizon mengatakan bahwa pembubaran FPI adalah sebuah pelanggaran HAM dan otoritarianisme negara yang dipimpin oleh Jokowi. Apakah dengan perbedaan tersebut Fadlizon mengundurkan diri dan ancang-ancang untuk walk out dari Gerindra? Kita tunggu saja. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Ketua DPR RI Fadlizon yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau, karena dunia berputar. Dulu fruit boy saya, sekarang wakil ketua DPR RI, ya kan? Dari segi protokol, waduh, aku kalah sama dia. Tapi di partai aku masih. Tanggal 30 Desember 2020, di penghujung tahun ini, tiba-tiba kita mendengar sebuah konferensi pers dari beberapa institusi mewakili pemerintah tentang pelarangan terhadap Front Pembela Islam atau FPI. Bahwa FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tak sepaham dengan Rahayu Saraswati Gerindra soal pembubaran FPI, Fadlizon walk out dari Gerindra atau mengundurkan diri? Jadi enggak mau. Ntar dulu. Nah, menurut saya orang seperti Mas Fadlizon nih garis keras. Dalam soal apa, Prof? Dalam soal Mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo, karena bagi dia semua kalau yang Tapi Prabowo itu ada kaitan dengan nanti dong, agama, nanti, kan? nanti. Nah, ya, kayak misalnya Mas Fadlizon bilang, pokoknya pemilu ini curang, terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Nah, itu kan garis keras namanya. Apakah itu salah? Enggak. Oh, enggak, itu rasional. Iya, bukan iya. garis keras. Itu rasional. Iya, enggak mau Justru kompromi, pernyataan kan, Anda yang mengatakan belum apa-apa tidak bisa dibalik, itu yang tidak kritis. Ini kan karena marah yang luar biasa. Saya tidak tahu itu kontraknya apa kaitannya dengan pilkada DKI. Yang pasti penutupan HTI dan sekarang Front Pembela Islam itu masih terkait erat dengan kekalahan Ahok di dalam proses pilkada DKI. Dan kayaknya atau nampaknya mereka yang sudah terlanjur memberi down payment besar meminta untuk segera dibubarkan. Menyatukan antara loyalitas, dua loyalitas ini. Satu, juga ada semacam kedaulatan dari partai dengan undang-undang yang ada. Di sisi lain adalah kedaulatan rakyat gitu. Karena kita sudah mengklaim sebagai negara demokrasi, bahkan di mana-mana ngomong sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Nah, tetapi kita kan tidak ingin demokrasinya ini disabotase oleh segelintir elit gitu ya. Jadi benar yang dibilang Fahri tadi bahwa kita ingin koalisi yang berada di eksekutif. Nah, dalam konteks ini dengan Pak Prabowo tadi, menurut saya itu adalah langkah yang pas, yang tepat. Saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi Menhan gitu. Bahkan saya kira yang pertama saya mengusulkan waktu itu. Karena pilihannya saya katakan kepada Pak Prabowo ada oposisi atau koalisi. Intinya memang harus ada yang membawa obor gitu ya, yang menyalakan lampu di tengah kegelapan ini. Ketika kita lihat semakin sedikit atau bahkan tidak ada yang menyalakan obor itu menuju ke arah mana. Kita seperti yang ada sekarang ini, kualitas kepemimpinan seperti sekarang ini kan, kalau kita lihat dari 45 sampai sekarang, mungkin ini termasuk yang salah satu yang terburuk gitu ya. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Karena kalau kita lihat undang-undang kita dan prinsip negara kita adalah negara hukum, seharusnya tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Menyambung silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Saya mau lihat juga ada perjanjian dengan BIN, perjanjian apa itu gitu ya. Ya saya berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah